Menerima kritik konstruktif. Bagaimana menerima kritik seperti seorang juara? Saya percaya Anda, saya, dan kita semua tidak dilahirkan dengan sifat iri hati. Ketika melihat pada orang yang dengan ramah bisa menerima kritik, dikritik masih bisa tersenyum, mencatat, mendengarkan dengan seksama, bahkan bisa mengucapkan rasa terima kasih untuk si pengkritiknya. Sepanjang hidup saya, terutama dalam pekerjaan, saya selalu berusaha untuk menerima kritik dalam bentuk feedback atau umpan balik. Walau umpan balik tersebut begitu bagus, tetapi saat menerima kata-kata tersebut rasanya detak jantung bertambah cepat dan pikiran mulai berpacu. Pertama, saya berusaha mencari penjelasan atas apa yang bagi saya dianggap sebagai penyerangan terhadap diri saya. Dan kemudian berusaha mencari jawaban yang serasional mungkin yang sesuai dengan tindakan yang dipertanyakan. Di saat sedang dalam situasi panas, sayangnya banyak dari kita bereaksi dengan sikap defensif atau bertahan dan sikap marah. Lebih buruknya lagi, kita malahan menyerang orang yang berusaha memberikan umpan balik kepada kita. Kita semua tahu bahwa ada nilai dalam kritik yang membangun, atau yang kita sebut dengan kritik konstruktif. Herbert Dungal dalam tulisannya di LinkedIn membagikan 4 jenis kritik antara lain. Yang pertama adalah irrelevant criticism, atau kritik yang tidak relevan. Kritik ini berisikan komentar kritis tentang sesuatu yang sama sekali di luar konteks dan tidak relevan dengan situasi. Kritik seperti ini tidak perlu ditanggapi. Tanggapi saja dengan ungkapan terima kasih atas masukannya. Yang kedua adalah fake criticism atau kritik samar. Dalam jenis kritik ini, Anda tidak yakin apakah orang yang mengkritik Anda mencoba memberikan feedback atau pembalik untuk perbaikan, atau sekedar menjatuhkan Anda. Untuk jenis kritik ini, kita dapat menggunakan pertanyaan balik yang sifatnya menyelidiki seperti dengan apa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Yang ketiga adalah valid criticism atau kritik yang konstruktif. Kritik ini menawarkan saran bermanfaat untuk peningkatan berdasarkan persepsi yang akurat tentang sebuah peristiwa. Maksud orang yang memberikan kritik ini adalah membantu. Biasanya kritik yang konstruktif pernah kita dengar dari orang yang rasional dan seimbang dalam pemikiran dan emosinya. Berpengetahuan luas tentang subjek yang dia beri umpan balik. Yang keempat adalah unjustified criticism. Kritik jenis ini tidak didasarkan pada fakta apapun. Orang yang menyampaikan kritik ini adalah untuk menjatuhkan, menyerang karakter, atau memanipulasi Anda, agar kita dapat mengatakan dan melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan si pengkritik. Jadi bagaimana harus belajar untuk mundur dari sifat bertahan kita dari kritik-kritik yang konstruktif? Nicole Lindsay, seorang pembicara pengembangan karir, di dalam sebuah artikelnya memberikan 6 langkah untuk kita, antara lain. Langkah yang pertama yaitu, hentikan reaksi pertama kita. Pada saat pertama dikritik, sebelum Anda melakukan apapun, berhentilah. Cobalah untuk tidak bereaksi sama sekali. Kita punya setidaknya 1 detik untuk menghentikan reaksi kita. Walaupun 1 detik bagi kita terasa tidak penting dalam kehidupan nyata, ini adalah waktu yang cukup bagi otak kita untuk memproses suatu situasi. Dan pada saat itu, Anda dapat menghentikan ekspresi wajah yang terlihat seperti meremehkan, atau bisa juga disebut sindiran reaktif. Ingatkan diri kita untuk tetap tenang. Menurut saya, reaksi pertama ini cukup vital untuk masuk menelusuri manfaat dari kritik yang akan disampaikan. Kita harus mengambil jeda waktu untuk langsung memberikan respons. Layaknya pikiran kita seperti pintu yang terkunci, pikiran defensif akan menguatkan kunci tersebut. Langkah yang kedua adalah dengan mengingat bahwa manfaat dari mendapatkan umpan balik atau masukan. Sekarang kita memiliki beberapa detik untuk segera mengingatkan diri sendiri tentang manfaat menerima kritik yang membangun, yaitu untuk meningkatkan keterampilan, hasil kerja, hubungan, dan membantu memenuhi ekspektasi kita maupun orang lain dan perusahaan. Kita harus belajar untuk mencoba membatasi reaksi apapun ketika orang lain memberikan umpan balik. Menerima kritik dari rekan kerja atau seseorang yang tidak sepenuhnya Anda hormati bisa jadi sangat menantang. Tetapi selalu ingat bahwa masukan tersebut akurat dan konstruktif.
dan datang bahkan dari sumber yang tidak sempurna. Langkah yang ketiga adalah mendengarkan untuk memahami. Setelah melewati tahap pertama dan tahap kedua, kita sudah bisa menghindari reaksi khas ketika kita menerima kritik. Otak sudah bisa mulai bekerja ketika orang lain memberikan kritik dan mengingat semua manfaat dari menerima umpan balik. Sekarang Anda siap terlibat dalam dialog yang produktif sebagai diri Anda yang kompeten dan bijaksana. Di saat orang lain berbagi umpan balik dengan kita, dengarkan baik-baik. Persilakan orang lain menyampaikannya tanpa adanya interupsi dari kita. Pada titik ini, hindari menganalisis atau penilaian orang tersebut. Fokus saja pada komentar dan sudut pandangnya, agar orang lain yang mengkritik tidak gugup atau bisa menyampaikannya dengan baik. Langkah keempat adalah dengan mengucapkan terima kasih. Langkah ini merupakan bagian tersulit dan kita semua tahu. Tatap mata orang yang memberikan masukan dan ucapkan rasa terima kasih. Jangan abaikan hal ini. Bersikaplah hati-hati dan katakan bahwa kita menghargai waktu orang tersebut karena meluangkan untuk membicarakannya kepada kita. Pada poin tahap ini kita harus ingat bahwa ekspresi rasa terima kasih tidak harus berarti Anda setuju dengan penilaian tersebut. Tetapi ini menunjukkan bahwa Anda mengikuti upaya yang akan dilakukan si pemberi masukan untuk memberikan evaluasi dan membagikan pemikirannya. Langkah yang kelima, mulailah untuk mengajukan pertanyaan untuk mendekonstruksi umpan balik. Maksudnya begini, sekaranglah saatnya untuk memproses umpan balik. Mungkin saat ini kita ingin mendapatkan lebih banyak kejelasan dan membagikan sudut pandang kita. Pada langkah ini, hindari perdebatan. Ajukan pertanyaan untuk mengetahui akar masalah yang diangkat dan kemungkinan solusi untuk mengatasinya. Kemudian langkah yang keenam atau langkah yang terakhir adalah meminta waktu untuk menindaklanjuti. Pada langkah keenam ini, saya berharap Anda bisa menyepakati masalah yang diangkat. Setelah kita berhasil mengartikulasikan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Jangan lupa untuk berterima kasih atas masukan atau umpan baliknya kepada orang tersebut. Sekaligus setelah itu kita dapat menutup percakapan. Jika dirasakan masalah yang kita hadapi besar, dan kita masih ingin meminta pertemuan lanjutan untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan, serta ingin mendapatkan kesepakatan tentang langkah-langkah selanjutnya, jangan sungkan untuk meminta, dan itu tidak apa-apa. Karena hal tadi akan memberikan kita ruang waktu untuk memproses umpan balik, mencari solusi dari orang lain, dan memikirkan solusi masalah. Menerima kritik yang membangun seringkali merupakan satu-satunya cara agar kita belajar tentang kelemahan kita. Saat kita bersikap defensif atau bertahan, alih-alih kita berpura-pura untuk menerima kritik dan bersikap ramah, maka kita akan beresiko kehilangan wawasan yang penting. Hal yang perlu diingat bahwa menerima masukan itu sesuatu yang tidak mudah, tetapi sangat penting untuk membantu kita saat ini dan secara jangka panjang. Semoga tips ini berguna. Silakan like bagi yang suka, share bagi yang merasa bermanfaat, dan subscribe untuk mendapatkan video-video kita selanjutnya. Terima kasih dan semangat selalu.
sé.